Nama Tuhan shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersuka cita sore hari ini sebab Tuhan kita baik, amin. Ya mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bawa syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara, kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, ini segenap kami umat-Mu yang rindu, yang lapar, yang haus akan Engkau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa hati kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau menyatakan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Sebab firman-Mu berkata, di mana ada 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu ibadah kami, konsentrasi kami Tuhan. Kami satukan, ikat hati kami, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus, ini waktu-Mu Tuhan. Berkaryalah Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan. Amin. Amin. Dia sungguh indah. Dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, baginya mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dari awal naikkan pujian. Sungguh indah Dia Yesus, Dia Yesus. Kau ajaib Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Kau mengasihi kami Tuhan. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan Engkau rela mati Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambut Yesus. Sambutlah Yesus.
Ibu Saudara saya undang kita berdiri dari awal naikkan pujian. Engkau sungguh indah Tuhan. Dia Yesus, Engkau ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Haleluya. Dia cinta aku dan ampuniku dan ampuni. Bahkan Engkau rela mati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambut Sang Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Kami berikan pujian kami kepadamu Tuhan. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi Yang mulia kami mengangkat tangan kami. Ku angkat tanganku. Kau
Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami menyambut Engkau Yesus Sang Raja Damai dalam hidup kami. Bagimulah segala pujian kami Tuhan. Bagimulah segala pengagungan kami. Bagimulah segala hormat kami. Bagimulah segala pujian, kejayaan. Terima kasih Tuhan. Kirala bayana bayana batakara bayara baba. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus yang bertahta di atas segala pujian kami. Engkaulah Yesus yang berkuasa. Engkaulah Yesus Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Suara-suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimulah segala pujian, hormat serta kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita amin. Saudara bersuka cita amin. Boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita mau sambut Sang Raja Damai. Kita mau bawa pujian, kita syukur kita baginya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Sang Raja. Mari kita puji namanya. Haleluya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa.
bersama kita mau katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, sebab Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, puji Hosana. Puji Hosana, yes, puji Hosana. Mulia namanya, puji Hosana. Haleluya, puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana. Haleluya, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, puji Hosana. Puji Hosana. Kami memuji Engkau Tuhan. Mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami bersuka cita sebab Engkau Tuhan dahsyat, Tuhan hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini Tuhan kami boleh menyaksikan betapa Tuhan dahsyat bekerja luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah boleh dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap memberi. Karena kami percaya Tuhan ketika kami memberi dengan ketulusan hati kami, dengan segenap hati kami. Engkau Tuhan melihat dan Engkau Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami siap memberi dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami dilegakan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami disembuhkan. Sebab itu Tuhan bawa kami lebih dan lebih lagi dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau dalam hidup kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Dengan hadir-Mu
suaramu oh Tuhan di dalam sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara. Penuhi hatiku, ini rindu kami Tuhan. Dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan, bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di taman kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipuaskan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami disembuhkan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipulihkan. Bahkan di dalam hadirat-Mu Tuhan ada jalan keluar atas setiap persoalan kami. Sebab itu Tuhan, sore hari ini setiap kami Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, bahwa kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari setiap engkau yang rindu lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, angkat suara-Mu, angkat hati-Mu. Ya la 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 ya la 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 ya la la la. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Jikalau malam hari ini kami boleh diam di hadirat-Mu, menikmati kekudusan-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Bapa. Sebab kami tahu tidak ada tempat yang paling indah selain tinggal di hadirat Tuhan. Sebab di hadirat-Mu ada kekuatan bagi kami. Sukacita kami dipenuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan ini waktunya Tuhan. Kami umat-Mu mau merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi tempat ini Roh Kudus. Baik kami yang menyampaikan maupun setiap umat-Mu yang mendengar. Supaya setiap kami Tuhan boleh diberkati dengan firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam. Selamat Natal saya ucapkan, karena masih bulan Desember, tetap ucapkan selamat Natal terus. Malam hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama kita karena sedang pelayanan di sebuah gereja di Bekutatan. Jadi malam hari ini saya yang menyampaikan firman Tuhan. Masih tetap pada tema kita, tema dari Sinode Betani Surabaya ya. Peace, Quiet and Growth dari kitab Yesaya 30 ayat 15. Waktu ibadah FA saya sudah nyenggol sedikit, yang hadir ibadah FA tentu sudah tahu sedikit bahwa tinggal diam, tinggal tenang, gak sama dengan diam-diaman atau nganggur. Kemudian tanggal 17 Desember kemarin, Bapak Pendeta Gideon waktu ibadah perayaan Natal juga sudah mengulas lebih panjang lebar lagi. Namun demikian, malam hari ini tetap menjadi tugas saya untuk menyampaikan lebih lagi supaya semua kita ngelontok, tahu mendalam tentang visi yang disampaikan dari Majelis Pekerja Sinode, dari Dewan Rasuli Sinode, yaitu tentang tema ini. Tema ini ternyata tidak main-main karena ada kaitannya sama kita mau masuk tahun 2024. Kita buka ayatnya, Yesaya 30, 15-18. Kenapa harus kita tahu? Ya karena kita yang punya Sinode Betani, yang punya gereja Betani. Kalau kita tidak tahu tema kita sendiri, jadi aneh. Soalnya ada 1-2 jemaat yang telepon saya, Pak, tema Natal gereja kita apa? Loh, kenapa kok tanya? Tetangga saya itu loh tanya, Natalannya temanya apa? Nah, makanya perlu kita tahu lebih dan lebih lagi. Biar ngelontok, sehingga ada banyak hal yang bisa kita ceritakan, bisa kita injili melalui tema ini. Saya bacakan untuk kita semua, Yesaya 30 ayat 15-18. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas. Next. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita harus tahu dulu latar belakangnya. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Dalam situasi bagaimana, keadaannya kenapa, apa yang diperbuat bangsa Israel, resikonya apa, sampai bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan mengalami kemenangan.
Jadi firman Tuhan ini disampaikan yaitu pada bangsa Israel, khususnya pada kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda pada zaman pemerintahan Raja Hizkia. Jadi kalau saya berbicara kerajaan Yehuda, jangan bingung ya. Kerajaan Yehuda itu ya Israel juga. Jadi runtutannya itu kalau kita belajar sejarah Israel, raja pertama Israel itu Saul. Kemudian digantikan raja kedua, Raja Daud. Kemudian dilanjutkan Raja Salomo. Nah, setelah Raja Salomo wafat, digantikan oleh anaknya Raja Salomo, Rehabeam kalau tidak salah namanya. Nah, pada masa Rehabeam ini, kerajaan Israel itu terpecah dua. Menjadi Israel sebelah utara terdiri dari 10 suku, disebut kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Kemudian dua suku, yang suku Yehuda sama suku Benyamin, menjadi kerajaan Israel utara, ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan Israel utara inilah yang namanya kerajaan Yehuda. Nah, jadi kerajaan Yehuda itu kerajaan Israel sebelah utara. Kerajaan Israel yang diizinkan Tuhan untuk terah atau wangsa dari Saul dan Daud. Yuk, next. Nah, ini kembali pada kerajaan Yehuda di masa Raja Hizkia. Jadi ayat ini 2 Raja-Raja 18 ayat 5 sampai 8 adalah satu situasi di mana Raja Hizkia baru naik tahta menggantikan ayahnya Raja Ahaz. Saya baca untuk kita semua mulai ayat 5. Ia, maksudnya Raja Hizkia ini, percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Next. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Jadi intinya Raja Hizkia ini raja yang saleh, raja yang tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan, taat sama Tuhan. Di awal pemerintahannya dia menjauhkan mesbah-mesbah persembahan berhala dari ayahnya Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja yang tidak baik, tidak takut Tuhan. Jadi ketika Raja Hizkia menjadi raja, langkah pertama yang diambil adalah menyingkirkan mesbah-mesbah berhala. Dan dikatakan di ayat tadi, tidak ada raja yang taat saleh seperti Hizkia, raja-raja Yehuda yang sebelum maupun sesudah Hizkia. Next. Nah, itu Raja Hizkia, gambaran Raja Hizkia, dan itu adalah kota Yerusalem. Jadi Raja Hizkia dikatakan disertai Tuhan, menaklukkan kerajaan-kerajaan Filistin, terus sampai jalur Gaza, sampai perbatasan dengan Mesir. Di saat yang sama, next. Nah ini, Kekaisaran Asyur adalah negara superpower di saat itu. Jadi Asyur menaklukkan raja-raja di sekelilingnya, termasuk kerajaan Israel utara yang saya sebutkan tadi, 10 suku yang beribu kota di Samaria. Setelah dikepung 3 tahun, akhirnya jatuh ke tangan Asyur. Next. Kenapa kerajaan Israel utara 10 suku itu jatuh ke tangan Asyur? Penjelasannya 2 Raja-Raja 18 ayat 11 sampai 18 ini.
Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halab pada sungai Habor, yakni sungai negeri Hosan dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Artinya dengan sengaja tidak mau mendengar firman, sengaja melanggar, sengaja tidak mau melakukan. Sehingga kalau dibilang Tuhan menghukum, enggak ya, Tuhan itu baik. Tapi celah dosa itu membuat cover perlindungan Tuhan terbuka. Sehingga iblis memakai Raja Asyur mengambil alih. Dan selanjutnya enggak ada sejarah lagi tentang mereka. Karena mereka kawin campur dengan kebudayaan Asyur, tidak lagi menyembah Tuhan, mengikuti berhala-berhalanya kerajaan Asyur. Jadi boleh dibilang sejarahnya tidak berlanjut. Next. 8 tahun kemudian, jadi kerajaan Israel Selatan itu, Israel Utara itu yang ibu kotanya Samaria, kalau tidak salah ingat jatuh ke tangan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. 8 tahun kemudian, berarti tahun 714 sebelum Masehi, ini yang terjadi. Kekaisaran Asyur mulai menyerang, mulai melirik Israel Utara, Yerusalem. Waktu pemerintahan zaman Hizkia. Pada waktu kerajaan Israel Utara jatuh di Yehuda, kerajaan Yehuda sudah Hizkia. Waktu itu pemerintahan tahun ketiga dari kerajaan Hizkia, dari Raja Hizkia. Jadi masih tetap Hizkia, 8 tahun kemudian mulai dilirik sama Raja Asyur, kerajaan Yehuda ini. Sudah sampai di gerbang Yerusalem, artinya kota-kota yang lain sudah takluk, sudah ditaklukkan Raja Asyur. Nah, next. Dalam keadaan panik, situasi sulit, mendesak, Raja Hizkia dan para penatua, para pemimpin Yehuda mencari bantuan ke Mesir. Mesir itu perbatasan, jadi tadi saya katakan kerajaan Yehuda itu Hizkia itu disertai Tuhan menaklukkan Filistin sampai jalur Gaza. Nah, jalur Gaza itu berbatasan dengan Mesir. Kalau Raja Asyur ada di selatan, setelah Israel selatan baru Asyur. Nah, jadi mereka bertetangga dengan Mesir, berhubungan dagang dengan Mesir. Sehingga ketika terdesak, pikirannya itu langsung, minta bantuan tetangga kita aja, Raja Mesir, Fir'aun. Dengan asumsi punya hubungan dagang selama ini dengan Mesir. Bertetangga dengan Mesir, dan Mesir dikenal punya pasukan berkuda yang kuat, pasukan berkuda yang besar. Nah, pada situasi inilah Yesaya menyampaikan firman Tuhan, Yesaya 30 ayat 15 ini. Next. Nah, firman Tuhannya saya ulangi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Lari cepat minta bantuan ke Mesir maksudnya. Maka firman Tuhan mengatakan, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Pinjam pasukan berkuda ke Fir'aun, ke Mesir. Firman Tuhan mengatakan, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi Yesaya sudah tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Raja Hizkia dan juga para penatua kerajaan akan sia-sia dan
menyakiti hati Tuhan. Kenapa menyakiti hati Tuhan? Next. Nah ini, sayangnya pointernya tidak ketemu ya. Jadi yang biru itu kerajaan Israel Utara, yang kuning ini kerajaan Yehuda. Mungkin terbaca pada ada ibu kotanya Yerusalem di sebelah sana. Kekaisaran Asyur di atas, Filistin di sebelah sini, jalur Gaza, dan Mesir ada di sebelah sini ya Pak. Nah, ini juga sering terjadi ketika umat Tuhan masa kini menghadapi kesulitan, kesesakan, panik. Maka yang dipikir spontanitasnya selalu harus segera. Sat-sat, enggak boleh lelet. Nunggu-nunggu saat teduh dulu, tanya Tuhan dulu, apalagi doa puasa, wah bisa kaset, telat nih. Wis langsung berangkat aja, putuskan aja langsung gini. Itu juga sering terjadi pada kita di masa kini. Dan ini Raja Hizkia tadi diterangkan sebagai raja yang saleh, raja yang percaya, yang taat firman Tuhan. Dikatakan tidak ada raja-raja Yehuda sebelum dan sesudah Hizkia yang seperti Hizkia. Artinya firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita juga, orang-orang takut Tuhan, orang-orang percaya, bahwa ketika panik, bahaya, kita bisa lupa pada segala perjanjian dengan Tuhan, segala perjanjian dengan firman Tuhan. Mending kalau lupa tok, melakukan hal-hal yang menjadi oposisi terhadap Tuhan. Dan ini dilakukan oleh Hizkia. Untuk minta bantuan ke Mesir, Hizkia tidak dengan mudah sebetulnya. Karena dari Yerusalem itu harus melalui tanah Negeb. Tanah Negeb itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya kawasan yang tidak datar dan berbahaya, penuh hewan buas, singa, ular beludak, dan tentunya penyamun banyak. Dan tanah Negeb itu, yang kuning itu dari Yerusalem menuju ke tanah Filistin. Luasnya 13.000 km persegi. Jadi kalau kita hitung panjang lebarnya, kira-kira 125 km harus ditempuh. Tidak ada mobil, tentu saja pakai onta sama kuda. Namanya mau minta bantuan kan bawa sesuatu, bawa semacam upeti untuk rayuan. Jadi perjalanannya pakai onta, pakai kuda. Bayangkan dari Gilimanuk sampai Denpasar. Medannya, yaitu tadi, kawasan yang tidak datar dan berbahaya. Next. Nah ini gambar tanah Negeb. Orangnya kelihatan kecil-kecil gitu. Ada ngarainya, jurangnya, lembahnya. Next. Tandus, nah, jadi singa, ular beludak, dan tentu penyamun juga mengincar. Di satu sisi, bangsa Mesir adalah bangsa penyembah berhala. Ya, Mesir adalah penyembah berhala. Berhalanya ini kita tentu sudah sering lihat ya di media sosial, namanya Sphinx, yaitu patung singa berkepala manusia, melambangkan dewa matahari yang disembah oleh Firaun dan bangsa Mesir. Dan tentu ini menyakitkan sekali buat Tuhan, kok enggak cari Tuhan, kok nyari penyembah yang seperti gini. Next. Akibatnya, akibat kelalaian Hizkia yang saleh itu, yang dikatakan raja Yehuda paling saleh, kalau panik tetap, kalau enggak waspada bisa jatuh. Inilah yang didapat Hizkia dan bangsa Israel, Yehuda, yaitu penghinaan dan pelecehan oleh utusan Raja Asyur. 2 Raja-Raja 18 ayat 21-24 saya bacakan.
utusan Raja Asyur mengatakan demikian. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Fir'aun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Next. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah Dia itu? Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, jawab utusan Asyur, bukankah Dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, di awal naik tahta Raja Hizkia itu menyingkirkan mesbah-mesbah persembahan berhala ayahnya. Dan tentu itu terdengar sampai ke negeri tetangga kayak Asyur. Dan dalam pandangan Asyur, itulah Tuhannya kerajaan Yehuda yang sudah disingkirkan, sudah dijauhkan sama Hizkia. Jadi kalau tidak dapat pertolongan dari Mesir, mau minta tolong Tuhan mana lagi? Orang sudah Anda singkirkan Tuhan-Tuhanmu waktu kamu baru naik tahta. Kemudian Raja Hizkia berkata, yang boleh mempersembahkan persembahan hanya di mesbah yang ada di Yerusalem, mesbah Allah Yahweh. Tapi kan tidak ada patungnya. Sehingga menurut negara-negara tetangga itu persembahan konyol. Mempersembahkan di mesbah persembahan tapi tidak ada Tuhannya. Itu maksudnya ayat 22. 23, maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu. Jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Ini satu pelecehan Bapak Ibu. Saya baca ayat ini teringat sebuah karikatur di medsos yang ada gambar itu pesawat tempur Indonesia melanggar batas udara Malaysia. Kemudian di bawah di daratan Malaysia terjadi percakapan. Pesawat Indonesia melanggar batas kita, gimana? Responnya penduduk Malaysia, biarin aja. Ntar juga jatuh-jatuh sendiri. Wong enggak pernah perang juga, cuma latihan aja jatuh terus kok pesawatnya Indonesia. Di satu sisi ya lucu, tapi di satu sisi juga ikut terhina. Masa iya sih segitunya negara kita? Kira-kira seperti ini. Artinya Raja Asyur melecehkan kerajaan Yehuda itu seperti itu. Kamu tak kasih 2.000 pesawat tempur. Kuda waktu itu sama seperti kalau zaman sekarang pesawat tempur. Tak kasih 500 F-15 Tomcat, 500 F-16 Falcon Fighting, 1.000 F-114 Siluan. Masalahnya punya enggak pilotnya? Oh kamu punya 15 pesawat tempur aja, jatuh-jatuh sendiri terus. Terus tak kasih 2.000 pesawat tempur mau ngapain juga? Itu pelecehan yang dikatakan Raja Asyur kepada kerajaan Yehuda. Next. Bagaimana mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Orangnya Raja Asyur. Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Jadi seperti itu yang dialami oleh kerajaan Yehuda di depan pintu gerbang Yerusalem. Yuk, next. Jadi terjadi tepat seperti yang difirmankan Nabi Yesaya. Terusannya ayat 15 tadi. Ayat 17-nya berbunyi seperti gini. 1.000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Seandainya satu orang itu ada roh Allahnya maksudnya. 1.000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Satu orang Daud yang dipenuhi roh Allah, Goliat kalah, ribuan Filistin lari. Satu orang Yusuf yang dipenuhi roh Allah,
menjadi kuasa atas tanah Mesir. Memberi makan sebuah bangsa yang besar. Tapi terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Kenangan dilupakan orang, gak kanggu. Karena tidak ada roh Allah di sana. Mengandalkan kekuatan dunia, kekuatan manusia, melupakan Tuhan. Bahkan menjadi oposisi, kalau namanya minta bantuan ke penyembah berhala tuh menjadi oposisinya Tuhan. Next. Nah, baru setelah mengalami penghinaan ini, Hizkia mulai sadar dan teringat firman Tuhan yang disampaikan Yesaya ini. Yesaya 30 ayat 15 tema kita ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Next. Sesudah ingat firman Tuhan ini, dan ini yang dia lakukan. Untungnya dia bertobat. 2 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4 saya baca untuk kita semua. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah lah pakaiannya dan diselubungkannya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuk ia ke rumah Tuhan. Ini maksudnya tinggal tenang di dalam rumah Tuhan. Disuruhnya juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Baru cari Nabi Yesaya. Waktu awal-awal dikasih firman Tuhan, no reckon. Next. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa kita yang masih tinggal ini. Artinya sisa seisi kota Yerusalem. Yuk, next. Nah, jadi Hizkia melakukan bertobat dan tinggal diam. Tapi bagaimanapun firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Dosa itu tetap ada upahnya. Sekalipun akhirnya kembali ke jalan Tuhan. Karena sempat lalai, sempat ke penyembah berhala, dia sempat mendapatkan penistaan, sempat dipermalukan, sempat kehilangan harta benda. Kemana? Yang berangkat melalui tanah Negeb tadi, tidak ada kabar beritanya. Upetinya, harta yang dikirim ke Mesir itu tidak ada kabar beritanya. Jadi jangan dikira dosa itu tidak ada upahnya, tetap ada upahnya. Tapi sekali-kali bukan Tuhan yang menghukum, bukan. Tetapi dosa itu memberi celah. Cover perlindungan Tuhan itu ada celah untuk iblis mengerjai 1-2 area kehidupan kita. Mungkin mengerjai keuangan kita, mengerjai kesehatan kita, mengerjai relationship kita. Iblis masuk, ada celah. Bukan Tuhan menghukum. Iblis mengambil alih sebagian daripada area kehidupan kita. Makanya upah dosa itu adalah maut. Di sisi lain firman Tuhan mengatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri sebagian sukacita kita, mencuri sebagian damai sejahtera kita, mencuri sebagian berkat ekonomi kita. Itu yang dilakukan oleh iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Next. Sesungguhnya
Oh, balik dulu coba. Sesudah Hizkia bertobat, datang lagi firman Tuhan. Melalui nabi yang sama, melalui nabi Yesaya. 2 Raja-Raja 19 ayat 6-7. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, kepada Raja Hizkia, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Next. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negaranya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Sekali lagi oleh Roh Allah. Bukan kuat gagah pasukan kerajaan Yehuda. Seperti saya katakan tadi, tidak apa-apa kalau cuma satu orang anak kecil seperti Daud. Yang penting penuh Roh Allah. Tidak apa-apa kalau cuma seperti satu anak kecil Yusuf. Tapi kalau penuh Roh Allah menjadi kuasa atas tanah Mesir. Memberi makan bangsa Israel yang besar. Next. Jadi yang utama itu firman Tuhan mengingatkan Roh Allah tinggal dalam setiap kita. Pak Yudi di ibadah tengah minggu mengingatkan bahwa Roh Allah itu sekali kita terima Tuhan Yesus tinggal tetap di dalam kita. Bukannya keluar, masuk lagi, nanti kita dosa keluar lagi, masuk lagi. Bukan seperti itu, tapi Roh Allah itu tetap tinggal, tetap di dalam kita. Namun demikian, Roh Allah itu aktif atau pasif, itu tergantung kita. Dikatakan firman Tuhan itu adalah pedang roh bermata dua. Saya umpamakan pedang itu, kalau orang zaman dulu disabuk, disarungkan, gantung di sini. Terus kita menghadapi musuh. Sekalipun ini tetap tinggal, pedang ini di dalam diri kita. Lah kalau kita lupa bahwa punya pedang, ya tetap aja pakai tangan kosong. Dilibas sama pedang musuh ya habis. Karena tidak diganggu, didiamkan pedang ini. Mungkin lupa atau gimana. Nah, demikian juga roh Allah. Kalau kita tidak memperkatakan firman Tuhan, kita dengan sengaja tidak mau taat firman Tuhan, itu sama seperti pedang yang dianggurin ini. Tidak diaktifasi, diam. Ketika kita tidak ingat, artinya kita lebih ingat hal-hal lain. Lebih ingat pertolongan dunia, pertolongan, kalau menurut bahasa tadi tetangga apa. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, pada akhirnya cara Tuhanlah yang terjadi atas lawan kita, atas kesulitan kita. Asal kita berpegang teguh pada perjanjian dengan firman Tuhan. Perjanjian di Alkitab ini, perjanjian baru ini adalah perjanjian kita dengan Tuhan yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Ketika kita selalu berpegang teguh pada ini, kesulitan boleh datang, lawan boleh datang, tapi cara Tuhan yang akan bekerja. Next. Dan ini cara Tuhan terhadap kesulitan yang dihadapi oleh Raja Hizkia setelah ia kembali tinggal diam di hadirat Tuhan. 2 Raja-Raja di 19 ayat 32-37. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ke kota Yerusalem, ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Next. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur.
Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah di Niniwe. Tidak jadi memerangi Yerusalem. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi cara Tuhan di dalam ayat ini seperti itu. Roh Allah, malaikat Tuhan membunuh 185.000 orang di perkemahan Raja Asyur. Tidak tahu gimana caranya, ya caranya Tuhan. Entah tiba-tiba dikasih penyakit sampar atau apa yang membuat Raja Asyur sendiri ketakutan untuk diam di sana. Kalau bertahan di sini jangan-jangan giliranku besok. Makanya cepat-cepat pulang. Itu salah satu cara Tuhan. Bahkan sesudah pulang pun ternyata anak kandungnya pun bisa mengkudeta dia, membunuh dia. Hizkia tidak perlu berperang. Tentara Yerusalem tidak perlu keluar gerbang kota. Karena sesuai perjanjian dengan Tuhan, Allahnya Israel, bahwa tudung perlindungan Israel itu ya Allah Yahweh. Allah yang hidup. Boleh punya tentara, boleh berperang, boleh, tapi yang pertama, pelindung utama itu adalah Tuhan dulu. Next. Jadi kesulitan berlalu dengan caranya Tuhan bagi umat percaya. Tuhan sebagai panji kemenangan dan tempat perlindungan. Nah, ayat-ayat ini mengingatkan kita. Berita-berita mengatakan hari-hari ini tidak baik. Tahun depan, tahun 2024, bukanlah hal-hal yang menjadi semakin baik. Next. Dikatakan dunia tidak semakin baik-baik saja. Bangsa berperang melawan bangsa lainnya. Di dunia saya, dunia tambak ya. Akibat perang itu sudah 1,5 tahun harga udang itu hancur, jatuh. Karena sasaran jual udang itu ekspor. Dan tujuan yang negara yang kita ekspor itu tidak butuh udang. Dia butuh BBM, dia butuh pangan, butuh obat-obatan, butuh biaya untuk perang. Sehingga harapan para eksportir tentu saja kapan berhentinya perang Rusia sama Ukraina ini. Loh kok tahu-tahu awal Oktober kemarin ditambahi lagi, bukannya Rusia sama Ukraina berhenti, malah Israel perang melawan Hamas. Saya ingatkan Hamas ya, bukan Palestina. Karena saudara-saudara kita kaum Kedar selalu membelokkan seolah-olah Israel melawan Palestina. Padahal Palestina sendiri, presidennya Mahmud Abbas itu juga agak anti dengan Hamas. Hamas itu seperti kaum radikal di negeri Palestina itu. Mungkin agak seperti kalau di negara kita HTI, FPI, nah seperti demikian. Jadi dia berdiri sendiri melawan terhadap pemerintahan Presiden Mahmud Abbas. Nah akibat Hamas melawan Palestina berperang, menyeret Amerika, Eropa, dan sebagian Arab mendukung ke Israel. Kemudian yang Houthi di Yaman, Iran itu ke Hamas. Tentu saja ini menjadi meluas. Dampaknya yaitu krisis pangan, krisis energi, krisis kesehatan. Ya sampai ke Indonesia. Lebih buruk lagi, harga udang hari ini mungkin cuma balik modal aja. Artinya kalau sukses budidayanya ya cuma balik modal. Puji Tuhan masih bisa jual di pasar lokal. Tapi jumlahnya terbatas. Dunia kerja, dunia usaha, ekonomi makin tidak mudah. Itu ramalannya 2024. Firman Tuhan mengingatkan, kalau kita menghadapi kesulitan, jangan salah, jangan lalai. Siapa dulu yang kita cari?
Next. Saya undang pemain musik untuk menempati posisi. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Ketika kesulitan menghadang kehidupan kita. Yang pertama, jangan kompromi dengan dosa. Dan hal-hal yang melawan atau merendahkan firman Tuhan. Demi merangkul sebuah hubungan. Umpamanya anak muda demi dapat mertua kaya. Tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan. Resikonya dipermalukan lebih berat nanti. Demi mendapat dukungan yang dianggap punya kekuatan ekonomi, mungkin kekuatan politik. Bukan tidak boleh. Boleh aja, wajar, tapi cari Tuhan dulu. Artinya perencanaan, persiapan, upaya, gerakan selalu diperlukan. Bukan berarti kalau cari Tuhan itu cuma duduk manis, diam, nganggur-ngangguran. Ya bukan. Tetap perencanaan, persiapan, upaya, gerakan selalu diperlukan. Tapi pastikan duduk diam dulu. Apa yang kita rencanakan selaras dengan firman Tuhan apa enggak? Apa yang kita persiapkan, apa yang kita upayakan, kemana kita bergerak, berpotensi bertentangan dengan kehendak Tuhan apa enggak? Dan yang ketiga, pastikan setiap ada kesulitan, pikiran kita, spontanitas kita yang pertama adalah ingat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi percaya dan imani sepenuhnya firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, saya rindu kita menyatakan iman kita melalui satu lagu pujian. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Segalanya bagiku. Amin. Ku percaya
Inilah komitmen hati kami pada malam hari ini. Segala perkara Tuhan dapat kami tanggung bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Memasuki tahun 2024, kami tidak peduli apa kata dunia. Karena kami siap memasuki tahun 2024, berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berjalan di depan kami. Engkau yang menerobos jalan bagi kami. Engkau yang membuka jalan bagi kami. Bahkan Engkau yang membuatkan jalan-jalan yang baru bagi umat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berpegang pada janji-Mu Tuhan. Sebab janji-Mu, firman-Mu, iya dan amin. Terjadi atas umat-Mu. 1000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 di sisi kanan kami. Tapi Engkau tetap panji-panji kemenangan kami. Engkau tetap Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau kota benteng kami, menara perlindungan kami. Engkaulah Tuhan Yesus, juru selamat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta James yang sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu tengah-tengah kami pada malam hari ini. Sungguh kami boleh menikmati keintiman dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah panji keselamatan kami ya Tuhan. Engkaulah tudung keselamatan kami. Engkau lahir membawa harapan baru dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya setiap harapan yang ada dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan kami akan menjadi umat lebih daripada pemenang. Karena Engkau hadir untuk kami. Karena Engkau manunggal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Jim, kiranya Kau berkati, Kau urapi apapun yang dikerjakannya. Kau membuatnya berhasil dan beruntung, dan setiap apapun dikerjakannya ya Tuhan, akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau akan semakin mengurapi dalam pelayanannya dan pekerjaannya, dan Kau akan makainya dengan semakin luar biasa di dalam Kau. Terima kasih ya Bapak, sebentar hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, akan berikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang menabur. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan sekali-sekali meninggalkan umat-Mu ya Tuhan. Dan dengan sukacita Tuhan, mempersembahkan terbaik kepada-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Jim. Ini kok gak enak ya rasanya ya, ngucapin terima kasih pada suami sendiri. Terima kasih Pak, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami di tempat ini beribadah. Mungkin ada? Ya di belakang Mbak Jim silakan. Silakan yang ada di samping-sampingnya ngasih selamat Natal, selamat datang, say hello. Kami undang minggu depan kita bersama-sama lagi Pak beribadah tempat ini bila belum ada tempat beribadah. Baik, saya akan bacakan jadwal sepekan kegiatan Gereja Betani Negara. Hari Rabu ada family altar pukul 7:30 malam di gereja. Hari Jumat ada ibadah doa malam pukul 7:30 di gereja. Hari Sabtu
pukul 7 malam ada latihan musik. Hari Minggu besok itu ibadah akhir tahun. Diharapkan bila belum mudik, mari kita sama-sama beribadah tempat ini pukul 6. Pukul 6 terus dilanjut setengah 7 ibadah sekolah minggu. Dan tambahan pengumuman, hari Senin besok tanggal 25 kita akan merayakan ibadah perayaan Natal di gereja pukul 6. Diharapkan jemaat hadir untuk merayakan bersama-sama Natal di tempat ini. Satu lagi ada berita duka dari salah satu jemaat kita, yaitu telah berpulang Bapak Winarjo, ayahanda dari Bapak Disyo atau Wicak atau Om Kim San. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023, pada umur 78 tahun, meninggal di rumah sakit. Menurut beritanya barusan, beliau meninggal berpulang ke rumah Bapak. Ya, kita turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya beliau ke rumah Bapak. Tetapi kita tidak boleh berduka cita terus, harus berduka cita karena beliau sudah di rumah Bapak, di rumah yang lebih baik dari kita. Kita tinggal tunggu waktunya. Baik, terima kasih. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, kita akan menyaksikan video dokumentasi perayaan Natal Gereja Betani Negara. Selamat menyaksikan. Merry Christmas and Happy New Year. Next time to be better. Merry Christmas and Happy New Year. Semoga diberkati Tuhan, penuh damai sejahtera. Amin. Haleluya. Merry Christmas and Happy New Year. Tahun depan lebih baik dari tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Tahun depan, tahun yang lebih luar biasa. Amin. Kami mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year bagi semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat tahun baru, Happy New Year. Selamat hari Natal dan tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Merry
kita berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan doaku, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati. Kita naikkan sembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kami umat Tuhan. Ini kami gereja. Kuduskan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, selamanya menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bermasmur bagi-Mu, segala puji hormat syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu di ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami sebagai orang-orang kudus-Mu ya Bapa, untuk senantiasa ingat perjanjian dengan Tuhan. Ingat bahwa Engkau adalah panji-panji kemenangan kami yang utama dan yang terutama. Engkau adalah senter hidup kami. Dan Yesus Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Dalam segala perkala kami, dalam segala kesulitan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah pembebas kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membuat setiap lawan-lawan kami tidak ada yang mampu bertahan di hadapan kami. Bahkan Engkau yang membuat bertujuh jalan lawan-lawan kami lari daripada hadapan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan malam hari ini, membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, negeri kami sedang menghadapi tahun pemilu Tuhan, tahun demokrasi Tuhan.
Kami berdoa Roh Kudus pimpin setiap para pemimpin negeri kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, para kepala daerah, bahkan para politikus. Taruhkan roh takut akan Tuhan. Penuhi negeri kami dengan damai sejahtera, dengan politik yang riang gembira, dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Dewasakan bangsa kami di dalam melalui tahun politik ini Tuhan. Sehingga melalui tahun politik ini, pemimpin yang terbaik, yang dipilih Tuhan, yang berasal daripada Tuhan bagi bangsa kami Indonesia dalam nama Yesus. Dan melalui tahun politik ini Tuhan, kami serahkan masalah perekonomian bangsa kami, keamanan bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami, stabilisasinya semuanya kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami undang Roh Kudus berkarya atas bangsa kami dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk kota negara, Kabupaten Jemberana, tempat di mana umat-Mu ini tinggal Tuhan. Diberkati para pemimpin kota kabupaten, Bapak Bupati, Wakil Bupati, beserta seluruh jajarannya sampai tingkat kelian dan RT Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, berkati kesehatan mereka, berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, membawa kota ini semakin maju, semakin sejahtera, semakin sehat, dan merata di dalam keadilan sosial. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati atmosfer kota ini. Pertaniannya, kelautannya, perdagangannya. Semua sektor Tuhan kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan dan kami undang Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Dan pada malam hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang berduka cita Tuhan. Untuk keluarga almarhum Om Kim San. Biarlah Roh Kudus menyertai prosesnya ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera kasih Tuhan memelihara keluarga ini dan memampukan keluarga ini di dalam penghiburan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Yang sebentar perjalanan kembali daripada Pekutatan ke kota ini. Sepanjang perjalanan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Lingkupi dengan kuasa-Mu, pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Tibakan di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun dalam nama Yesus. Pelayanannya di gereja Pekutatan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saudaraku, ibadah selesai. Mari kita angkat tangan terima berkat daripada Tuhan. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonan dalam nama Yesus. Diberkati lumbungmu, segala usaha dan pekerjaan. Tuhan menghendaki engkau tetap naik dan tidak turun. Tuhan menghendaki engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati tokomu. Tuhan memberkati kos-kosan. Tuhan memberkati usaha salonmu, usaha bengkelmu, usaha sekolah musikmu, usaha tambu di daya tambah udang. Segala usaha, pekerjaan apapun yang dikerjakan. Tuhan membuatnya menjadi berhasil dan beruntung bagi umatnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari kita pulang Tuhan. Mari saudara kita pulang. Membawa segala kemenangan. Damai sejahtera. Penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.